Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Bapa di surga. Ya Allah kami yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang suci dan agung, kami datang di hadapan tata kerajaan surga pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, untuk mengucap syukur atas kasih dan perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa bahwa hidup kami ini sesungguhnya adalah tidak ada arti apa-apa di hadapan-Mu jika Engkau lihat kami dalam dosa-dosa kami. Maka pada saat ini ya Allah kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami ya Tuhan, dan terlebih-lebih di hadapan Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau tidak mengampuni kami, maka kehidupan kami akan binasa. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami saat ini. Biarlah perkenanan-Mu terus terjadi bagi kami semua, sehingga hari demi hari Tuhan, kasih kemurahan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami umat-umat-Mu yang ada di dalam tempat ini senantiasa untuk menjaga kekudusan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih berkenan Tuhan untuk menyampaikan teguran bagi kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Bila di antara kami Tuhan, bila kami masih Engkau dapati Tuhan, masih memikirkan hal-hal Tuhan yang menyakitkan hati-Mu, ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, pada saat ini juga Tuhan, di dalam ibadah kami telah menyampaikan, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah penyembahan kami itu Bapa menjadi persembahan yang harum. Biarlah Engkau terima dalam tata kerajaan surga, sehingga Tuhan, penyerahan diri kami Tuhan, Engkau jadikan sebagai dasar belas kasih-Mu bagi kami. Saat ini juga Bapa, di antara kami yang melayani Engkau, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pemimpin pujian Tuhan, singer, pemain musik, pengumpul kolektif, pemain musik, penerima tamu dan pendoa. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau pakai kami Tuhan secara terus menerus, dan berkatilah kehidupan kami Tuhan, berkatilah pelayanan kami Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami juga Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Lebih-lebih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat utusan-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakan kebenaran Injil Kerajaan Surga. Pakai dia terus Tuhan, biarlah Engkau singkapkan rahasia-rahasia Kerajaan Surga yang masih terselubung dalam dunia ini, sehingga dia melalui firman-Mu Tuhan boleh banyak dia membawa jiwa-jiwa berlutut kepadamu. Berkati hidupnya dan keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya kesehatan dan umur yang panjang Engkau anugerahkan dalam kehidupannya Bapa di dalam kerajaan surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa di antara kami semua yang hadir pada saat ini, umat-Mu. Engkau telah tahu Tuhan, pribadi lepas pribadi keadaan kami saat ini. Seutuhnya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau dapat menembus relung hati kami Tuhan, apa sesungguhnya yang kami perlukan dan kami butuhkan saat ini. Di antara kami Tuhan, ada saudara-saudari kami Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit. Maka oleh kuasa darah-Mu Yesus, di tengah-tengah ibadah kami mohon kuasa kesembuhan boleh terjadi. Demikian juga Tuhan, di antara kami yang hadir saat ini, umat-umat-Mu Tuhan, ada yang dalam pergumulan, kesesakan, kehidupan ekonomi, atau persoalan-persoalan kehidupan yang lain. Maka saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau menyembuhkan, biarlah Engkau yang menguatkan kami
Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan yang berasal dari surga, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami memperoleh satu kekuatan yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi berasal dari kerajaan surga. Itulah kekuatan kami Tuhan, itulah harap kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah dari hari ke hari Engkau selalu menuntun kami, supaya kehidupan kami ini Tuhan akan menjadi sempurna, menjadi mempelainya Kristus ketika Engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Inilah kehidupan kami Tuhan. Semua yang kami ada di tempat ini, kami juga bersatu hati Tuhan untuk mengusir segala kuasa-kuasa si jahat, tipu daya muslihat iblis yang coba-coba Tuhan mencuri sukacita kami, yang coba-coba mengacaukan ibadah kami. Pada saat ini kami bersatu hati, serta kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami penting, kami tolak. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bertata di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita, sehingga ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir kami dapat melangsungkan dengan penuh hikmat, dan kami Tuhan tidak pulang ke rumah dengan sia-sia, tetapi mendapat sesuatu yang baru yang berasal dari Kristus. Bapa di dalam surga, inilah kami pada saat ini. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk dapat melaksanakan ibadah ini untuk seterusnya hingga mulai berakhir nanti. Terpuji, termuliakan Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama saya katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Saya sapa kita dengan yel-yel GKA. Glory bagi nama Tuhan. Mana suaranya? Glory bagi nama Tuhan. Hosana bagi nama Tuhan. Kita ini adalah umat-umatnya Allah. Kita ini adalah umat pilihan, dan kita adalah pemenang. Mari kita semua pilihan Allah. Marilah kita mendengarkannya. Mari kita bersukacita. Mari kita melihat satu bersama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya mengenal pimpinan.
Baik Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan kesaksian 1 minggu lamanya, atau mungkin beberapa hari, atau mungkin pada saat ini kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dari vokalmu atau dari segi apa dia, segala pujian. Kami akan membuka ruang kesaksian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih ada sukacita? Coba kalau masih ada sukacita, tangannya dilambai-lambai dulu. Haleluya, Hosana bagi Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Pada saat ini saya ingin menyaksikan kembali bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saya ingin mengulas kembali bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Proses demi proses yang kami jalani. Mungkin juga Bapak Ibu pada saat ini mengalami proses berbanyak macam. Mungkin dalam segi ekonomi, sakit penyakit, atau segalanya. Pada saat ini mungkin dengan kesaksian saya, Bapak Ibu dapat dikuatkan dan dapat hatinya lebih kuat lagi dan percaya kepada Tuhan bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah indah dan tepat. Pada saat ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur punya Allah yang tetap setia kepada kami. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu bagaimana seluk-beluk kami sebelumnya Tuhan memanggil kami. Kami di hadapan manusia Bapak Ibu, kami itu sangat dikecilkan. Kami itu hanya dipandang mungkin sebelah mata. Saya sangat bersuka cita pada beberapa bulan yang lalu, di saat almarhum meninggalkan kita semua. Di situ saya tahu kemuliaan Tuhan itu ada di dalam keluarga kami. Saya teringat juga di saat perkumpulan di kampung-kampung kami. Saya tahu saya sedang direndahkan oleh manusia. Saya datang dalam perkumpulan, di adat istiadat Nias mungkin dibagi-bagi kenya urah. Uilah madawa barau ide. Uilah. Saya tahu keluarga kami dikecilkan pada saat itu. Setiap labagi urah. Ahori patutu fefu. Bagu talu surau bala labi itu lafasabun kemurahan lain labi pun babaku. Soya bali di sini domu. Hiba di domu mani balik. Rumah saya itu ada mu ide funami. Rumah saya itu ada walau hadi di iya pengaruhi. Tapi waktu demi waktu saya nggak mau semua yang terjadi itu menjadi luka di dalam hidup saya, luka yang membuat saya mungkin jatuh, bukan, tapi saya membuat setiap perlakuan mereka itu adalah membuat saya harus bisa menjalani hidup. Kadang kita kalau sudah mengalami tekanan kepada manusia kita, mungkin kita drop. Pada saat ini saya menguatkan, jangan Bapak Ibu, justru terjadi seperti itu, mari kita kuat. Mari kita kuat, karena mungkin manusia memandang kita hina. Di saat-saat Tuhan menyatakan kemuliaannya, semua mata manusia akan tertuju padamu, bahwa Tuhan benar-benar telah mengangkatmu. Saya menyatakan, dulu mungkin profesi Bapak Gembala pada
tahun-tahun lalu adalah warta dunia. Yang disebut dengan warta dunia itu kefe-kefe, mana? Kefe. Saya tidak menyembunyikan berkat Tuhan di saat dia menjadi warta dunia ini. Ada. Tapi lupa hal itu malah maki Bapak Ibu. Hana, lupa turut itu malah walangi. Kami mengandalkan kekuatan sendiri. Semua yang Tuhan berikan itu sia-sia saja, justru kekurangan terus. Kekurangan. Pada saat itu saya berpikir-pikir, Tuhan, hana bau rima adre, hulu dikori-kori manu, mado lah masuk dari bapak, dari lubang tutup lubang. Tidak lama kemudian Tuhan memanggil. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana secara kami dipanggil. Kami dipanggil Tuhan. Di situ juga kami lagi mengalami tekanan di saat Tuhan memanggil kami menjadi pelayan Tuhan. Kami mengalami tekanan dalam segi ekonomi. Kami orang yang pas-pasan, bukan pas-pasan, berkekurangan dari Bapak Ibu. Italia dari sisa lupa pabagi tolak. Saya targetkan 1 minggu lebih lah biar bertahan hidup. Ada dan yang luar gue Bapak Gembala dan yang mengalami warta dunia yang kita untuk pagi-pagi berasi sabot heko utaha lemah demi anak saya, biar anak saya makan. Asal sopa gue ABC moka 2 ngabu itaro sehari batabina masa. Di saat itu saya bilang, Tuhan, saya pernah bilang sama Bapak Gembala di saat kami sudah melayani, kenapa Tuhanmu itu lama kali mengangkat kita, padahal dibilangnya kamu akan kuangkat menjadi kepala bukan ekor. Di saat itu saya bilang sama dia di perjalanan, kenapa ekor-ekor aja kita ini? Hana wadrop mana terus kita mau masa tak ikuti coba silovalangi. Bapak pelayanan anak sebab oh ya manu si tertekan raga, oh ya manu nasa di katuna apa bagan nasa skill dah. Tapi apa? Wah ini iwa ahdi wah sabarlah. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Mengucap syukur dalam segala hal. Di saat itu mana saya melogo dan dungo hujan. Saya juga memberitahukan kepada Bapak Ibu di setiap tekanan yang kita alami, jangan pernah menghujat Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan. Tuhan sediakan pada saat ini, jangan. Tapi tetap kita katakan, Tuhan saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Sampai pada saat ini saya sangat bersyukur punya Allah yang setia. Keluarga kami telah ditolong Tuhan. Pada saat ini di kampung mungkin Tuhan memberikan kami terang. Tuhan mengangkat kami. Dan terlebih-lebih hadiah yang spesial di dalam hidup kami adalah kami bisa menjadi pengembala semua domba-domba yang ada di sini. Itu yang kami syukuri. Benar pernyataan Tuhan katanya, kamu akan kuangkat menjadi kepala bukan ekor lagi. Udah waktunya Tuhan mengangkat kami juga. Setelah berapa tahun kami mengalami ketersiksaan, ketertekanan dalam hidup kami maupun kepada manusia mungkin menghina. Tapi pada saat ini hinaan itu jadi mulia. Haleluya. Saya juga percaya pada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apapun problema kita pada saat ini, saya menguatkan, mari tetap andalkan Tuhan yang setia. Tuhan itu sedang mengangkat kita. Mari kita jalani proses yang diberikan Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Mari kita tetap bersyukur, sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Sekian kesaksian saya Bapak Ibu. Semoga kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu. Shalom. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian yang sungguh luar biasa dari Gembala Sidang. Dan kiranya kesaksian ini merupakan suatu pacuan kita ke depan untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan. Dan marilah kita mendengarkan kesaksian dalam bentuk vokal Bu. Yang pertama kami panggilkan kesaksian dari kaum Bapak, disilakan.
kami panggilkan kesaksian dalam bentuk vokal group dari kaum ibu-ibu dipersilakan.
terima kasih. Dan marilah kita mendengarkan kesaksian dari Komisi Pemuda. Disilakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberikan yang harum, yang terbaik buat Allah kita. Dan kepada rekan pelayan untuk mempersiapkan, marilah kita angkat pujian yang menyatakan Allah sanggup. Mari kita
pujian kita, apa yang tak pernah dengar mata dan yang tak terdengar telinga. Mari kita menyanyi sambil tepuk tangan, sukacita, komen-komen buat Allah kita. Yo, come on. Saatnya kita mendengarkan firman Allah yang ditaburkan oleh utusannya. Dan mari kita katakan di dalam pujian kita, kasih Yesus indah dalam hidupku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya ajak kita membuka hati kita. Kiranya firman itu benar-benar menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Mari katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa kami.
Yesus memberat hatiku, dan tanganmu ku merasa seduh. Pelan-pelan saja. Dalam tanganmu ku merasa seduh. Haleluya, 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 haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apa yang telah kami perkatakan adalah perkataan untuk menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Dan kiranya itu menjadi penyembahan yang harum di hadapan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami mau diisi oleh firman-Mu. Saat ini Tuhan kami mau supaya hidup kami semakin menjadi bencana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajarilah kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus membuka mata hati kami Tuhan. Hamba minta buka setiap pikiran-pikiran, bukan setiap hati Tuhan, sehingga firman-Mu dapat boleh tersampaikan, dan sehingga firman-Mu itu dapat segera mempersiapkan diri mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengusir segala roh-roh mengantuk, roh yang melakukan perlawanan. Di dalam nama Yesus semua diusir itu. Kiranya hadir-Mu turun menaungi kami, membawa sukacita dan kedamaian untuk selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, mari bersama saya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk modal tabana hiada. Ya kita sama-sama sana mo ito ita soaya mano iro kita no di kenda gino to siseki iri tola zui ifuli orudu ohulo ita baba modrogo taro mali no malangi. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus seminggu lamanya kita telah bekerja. Baik seminggu farang muhalu ita tababaya hadaya haluunda maitolo ita soaya. Bayadae adalah inut. Bapak mau kai pangira-girada, Bapak mau kai tuluna. Ina hadiah ia ni ohalu ridangada mulai mahimulu ofeta samigu. Dan ya si lalu ya minggu si akan ada, maka selalu difawwalangi. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu sangat merasa terkejut sekalian. Kok tiba-tiba langsung Tuhan datang pada pagi hari, belum lagi mulai ibadah Dia sudah ada, belum lagi mulai ibadah Dia sudah menegur, Dia sudah mengingatkan. Itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu tandanya bahwa Tuhan begitu peduli kepada kita. Kalau Tuhan tidak mengingatkan, kalau Tuhan sama sekali tidak menegur kita, sebenarnya itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah kita ada hubungan dengan Tuhan atau tidak? Tapi kalau Tuhan datang menegur, kalau Roh Kudus datang untuk mengingatkan, itu pertanda bagimu dan bagiku bahwa Allah masih peduli denganku dan denganmu. Amin ya. Tuhan tidak mau putus hubungan antara kita dengan Dia, supaya hidup kita selalu berkenan kepadanya menjelang kedatangan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai kedatangan Tuhan bagimu. Dan begitu juga apa yang perlu kau persiapkan pada waktu kedatangan Tuhan. Apa yang perlu kau persiapkan sebelum kamu dijemput oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah ayatnya Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah surah Sanggobakal pasal 5 ayat sama irugi Zion. Kita baca secara sama-sama, ada di layar yang fokus. 1, 2, ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Oke, ulang. Harus semua membacanya. 3, 2, ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan
perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Terus. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Dia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau gila. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan kerusakan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpikannya, demikian juga berkata sia-siakannya. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Pada hari ini Tuhan mau mengajari kita. Pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Pada hari ini Tuhan mau menegur setiap kita yang ada di tempat ini supaya kita jangan jadi orang bodoh. Sekali lagi pada hari ini Tuhan mau mengajari, Tuhan mau mengingatkan, Tuhan mau menegur kita supaya kita jangan menjadi orang bodoh. Tentu dalam hal ini kita merasa bahwa saya adalah orang pintar. Tentu dalam hal ini kita pasti merasa saya adalah orang paling bisa. Jangan pernah berkata demikian. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengukur hidup kita ini dengan ukuran manusia. Tapi yang mengukurnya adalah hanya Tuhan. Kalau kita mau jadi orang pintar, hendaknya setiap perkataan kita menjadi berkat bagi semua orang. Hendaknya perkataan kita jangan diiringi dengan kebodohan. Hendaknya setiap perkataan kita membangun sesama kita. Jangan kita perkatakan perkataan yang menipu orang. Jangan kita perkatakan perkataan yang membodohi orang. Jangan kita memperkatakan perkataan untuk memanfaatkan seseorang. Hari ini Tuhan mau menegur kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita supaya perkataan kita ini benar-benar menjadi perkataan yang diberkati. Amin. Jaga setiap perkataanmu, jaga mulutmu. Lebih baik kamu berkata-kata sedikit daripada kamu berkata banyak, hanya membawa dosa, hanya membawa kekacauan. Lebih baik tazago hededa, lebih baik oya hededa, moroi nafakai hole. Daka hasimai fu hededa, daka nodo ni walda, moroi nafakai zala. Hadia na oya seni walda, hadia na oya seni hufoda. Bisa kalau benar, tapi kalau salah itu hanya membuat dosa. Hari ini mari kita takut akan Tuhan. Data atau ufiso ayat maulida. Hendaklah setiap perkataan itu jangan menipu orang, jangan memanfaatkan yang lain. Mari kita takut akan Allah. Itu yang perlu kita persiapkan sebelum kedatangan Tuhan. Amin ya. Data sinangnya harus siap ke bawah kita. Fatwa dan mengamuli semuanya. Pengajaran semakin tinggi, pengajaran semakin disampaikan. Persiapkanlah dirimu. Ada beberapa orang yang sudah saya sampaikan apa sebenarnya tujuan Tuhan, apa inti Tuhan mengutus saya sebenarnya. Katakan kepadamu, persiapkan dirimu. Saya mau mengatakan tapi waktunya belum tiba. Saya masih belum bisa mengatakannya. Tapi saya berkata, persiapkan dirimu mulai saat sekarang dengan tidak memperkatakan perkataan yang bodoh, perkataan yang tidak karu-karuan. Jagalah kekudusanmu, jagalah kekudusan hidupmu. Amin ya. Lebih baik berkata sedikit daripada berkata banyak, yang hanya mengacaukan, yang hanya mendorong orang untuk jatuh dalam kesedihan, untuk jatuh dalam jebakan. Hidup kita ini telah diberkati,
Tuhan memakai mulut kita, Tuhan memakai mata kita, Tuhan memakai tangan kita, Tuhan memakai kaki kita. Semua Tuhan berikan untuk kemuliaan-Nya. Semua Tuhan berikan supaya hidup kita dapat bisa segambar dengan Tuhan, semirip dengan Tuhan, sewajah dengan Tuhan. Amin ya. Jadi harus benar-benar tazakur wa'ulidane. Ini yang dikatakannya, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kalau kita berbicara, apalagi bicara dengan Tuhan, apalagi bicara dengan Allah, jangan sempat engkau terdorong dengan perkataan yang membuat hati Tuhan kecewa. Jangan engkau sempat terdorong yang mengucapkan sesuatu yang hanya di kemudian hari kamu memainkan Tuhan. Hari ini saya mau menegur kita, sebab hidup kita ini sebenarnya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, amin. Sila hada eluas sebenarnya bau ditandai. Waktunya itu telah dikala, bukan waktunya untuk main-main, bukan waktunya untuk menghabis-habiskan waktu untuk dunia ini. Harus benar-benar kita jaga kekudusan hidup. Kamu nil bau ditandai. Mari kita menabung untuk Tuhan, supaya pada waktu kedatangannya itu kita tidak akan berlalu, melainkan kita diangkat oleh Tuhan. Amin ya. Apa yang telah Tuhan firmankan pada hari ini, jelas-jelas bahwa Ia begitu peduli denganmu, Ia begitu sayang denganmu. Tuhan tahu dan Tuhan telah bersaksi bahwa Tuhan akan segera datang. Apa yang kau kejar di dunia ini? Hadir di fakuri-kuri damanu, hadir di ubah-ubah damanu zili dua, hadir di zazili damanu si cengaya ia. Harus mulai pada saat ini kita harus sadar. Amin ya. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, mulai pada hari ini jaga setiap perkataan. Jangan pernah ucapkan janji yang hanya mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah berjanji dengan janji yang tidak tepat dan yang tidak pasti, apalagi kalau berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan murka, Tuhan akan marah kepadamu, Tuhan akan memukulmu. Kalau Tuhan memukul, dagingmu ini akan membusuk, tulangmu itu akan membusuk, bahkan seluruh tubuhmu akan membusuk kalau Tuhan sempat marah. Jangan. Kalau kita mau berkata, saya mau melayani Tuhan, maka melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mau berkata, saya mau jadi pelayan altar, pelayan mimbar, pelayan harian, pelayan mingguan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Tanpa ada banyak sesuatu persyaratan. Tuhan tidak memintamu untuk engkau memberikan ini sebagai tebusan, tapi harusnya kita dapat menyadarinya. Harus benar-benar tersadari bahwasannya tujuan Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat selamat. Amin ya. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarkanlah perkataanmu sedikit. Jaga setiap perkataanmu terhadap sesamamu. Jaga apapun itu. Kalau kamu mau berjanji dengan janji-janji ini, janganlah kita memperkatakan perkataan yang menipu orang lain.